hanya oleh karena Tuhan dan hanya untuk Tuhanlah kami ada sampai hari ini dan kami ada di tempat ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu telah Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk setiap kami menjadi pribadi yang makin hari makin kuat, pribadi yang makin hari makin mengandalkan Tuhan, pribadi yang makin hari makin bijaksana dan dewasa. Tentu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak tantangan yang masih harus kami lewati. Ada banyak orang-orang yang Tuhan izinkan untuk membentuk dan memproses kami. Dan tentunya tanpa Tuhan dan tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan sanggup melewati itu semua. Sebab itu Tuhan, berkenanlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, termasuk ketika firman Tuhan sementara kami akan pelajari bersama-sama. Biarlah semakin menguatkan kami, membentuk kami menjadi pribadi yang makin menyenangkan hati Tuhan. Jamah hati kami, jamah telinga kami, jamah pikiran kami, dan semua yang ada dalam diri kami ini. Dan seisi ruangan ini biarlah senantiasa ada di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Sebab Engkau yang maha sempurna, Dia akan menyempurnakan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehingga datang ya orang ngerti apa yang dimaksud di Yohana tadi ya. Suasana baru apa ya? Salah tidak datang. Enak lah pokoknya, enak ya? Enak? Nah, enak. Kadang orang membutuhkan alasan untuk melakukan perbuatan yang baik, termasuk untuk datang beribadah ke gereja. Makanya mereka yang memilih untuk tidak datang selalu mencari-cari alasan. Karena dalam kehidupan mereka biasanya disadari ataupun tidak, segala sesuatu harus beralasan. Paham maksudnya? Segala sesuatu harus ada alasannya baru bisa jalan. Harus ada sesuatu yang membuat saya bergerak. Walaupun sebenarnya untuk berbuat baik itu tidak perlu memakai alasan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dengan ada alasan. Ya berbuat baik saja. Ya kan? Jangan menahan kebaikan kepada orang yang pantas menerimanya, kata firman Tuhan demikian. Jadi tidak perlu alasan untuk melakukan perbuatan baik. Tidak perlu alasan untuk kenapa saya harus berdoa. Tidak perlu alasan untuk kenapa saya harus membaca firman. Tidak perlu alasan untuk kenapa saya harus datang menyembah Tuhan. Tetapi kalaupun Anda membutuhkan alasan, ya sebenarnya ada alasannya. Termasuk tema kita yang kemarin minggu saya sampaikan tentang menghargai orang lain. Seharusnya dan sesungguhnya tidak ada alasan dan tidak perlu alasan untuk kita dapat menghargai orang lain. Apakah itu saudara, apakah itu suami, apakah itu istri, ataukah itu tetangga, atau orang lain yang tidak kita kenal sama sekali. Seharusnya tidak perlu alasan untuk kita dapat menghargai orang lain. Tapi kalau mau alasan, firman Tuhan pun membukakan mata kita tentang mengapa kita harus menghargai orang lain. Nah, mari kita akan buka nas firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang kedua.
Sebab kita akan baca tentang mengapa kita harus menghargai orang lain. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang sudah ketemu? Bacakan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. 1, 2. Sudah ketemu? Belum ketemu semua? Yang sudah ketemu silakan dibacakan. 1, 2, 3. Satu orang saja. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan pada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya, ayat yang keempat. Saya menambahkan ayat yang 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus ini mengajarkan kepada kita bahwa iman kita, keyakinan kita, kebenaran firman Tuhan yang kita miliki tidak mengajarkan kepada kita untuk memandang muka. Dalam artian memandang muka itu membeda-bedakan. Dicontohkan jika ada orang kaya dan orang miskin, siapa yang akan lebih kita hormati? Dan seolah-olah ini menjadi satu kebiasaan turun-temurun juga, termasuk di dalam gereja. Itu sebabnya mengapa dulu sebelum corona khususnya, ketika ada gereja yang mengadakan satu kegiatan, ketika ada persekutuan-persekutuan RT, RW, kampung dan sebagainya, mengadakan satu kegiatan persekutuan, perayaan Natal kayak Paskah kayak, ketika mengundang pejabat, baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya. Mengapa mereka selalu ditempatkan di tempat depan dengan sofa yang lebih empuk? Mengapa? Dan bukan satu pemandangan yang aneh. Oh, jenenge anak-anak, jenenge bocah. Ya kan, jenenge anak-anak, jenenge bocah. Akeh ora dolore. Ketika mereka duduk makluk di depan, kalau panitia diusir loh, ada duduk di belakang ya. Ini dalam persekutuan, dalam gereja terjadi kebiasaan yang semacam. Mungkin orang yang tidak diperlakukan dengan khusus juga mungkin akan tersinggung. Ya karena dibiasakan memang. Jadi apa betul? Apakah itu pejabat, apakah itu orang yang dituakan, mungkin akan tersinggung jika tidak diperlakukan dunia. Padahal di mata Tuhan kita sama-sama apa?
Sama-sama apa? Sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus saling menghargai orang lain. Karena kita sama-sama ciptaan. Apakah itu kaya, apakah itu miskin, apakah itu suami ataukah itu istri, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, hendaklah kita menghargai dengan cara ya. Di beberapa gereja ketika rapat, ketika berembuk akan satu hal, saya dikumpulkan si bapak-bapak. Jadi betul. Ada. Sing ibu-ibu mana? Orang tidak. Emang kenapa kalau ibu-ibu? Memangnya kenapa kalau perempuan? Emangnya kalau perempuan tidak punya ide, tidak punya gagasan? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Gitu ya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Bahkan hewan pun, tumbuhan pun ciptaan Tuhan. Beberapa tahun lalu saya pernah mengajarkan, mengasihi itu tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada tumbuhan juga mengasihi, kepada hewan juga mengasihi, karena sama-sama ciptaan Tuhan. Saya pernah mengajar membayangkan, kalau seandainya Anda diciptakan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai tumbuhan yang tumbuh di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang berhenti mengendarai motor dan tiba-tiba matur pipis, jenengan sebagai tumbuhan perasaan ini. Dan tumbuhan kan gak ada perasaan, Pak, dari sopo. Belajar tumbuhan tak diupain, orang awam. Wah tahu wah tidak berbuah. Kalaupun berbuah, ya sungguh. Saya ajarkan dan puji Tuhan masih dilakukan sama Pak Rektor. Untuk ngomongnya enak, tapi tadi absen. Nathanael Srimo sekeluarga absen, ya, langsung absen ikut menyaksikan live di Jogja sana. Komentar di video itu. Tumbuhan ajak berbicara, tumbuhan doakan, karena itu makhluk ciptaan Tuhan. Pasti buahnya berlimpah dan dilakukan terus menerus dan berhasil. Siapa di sini yang tidak pernah ngerasane woh-wohane Mbah Reto? Semua ngerasane to tak ketang sithik-sithik melimpah. Karena diperlakukan dengan baik. Itu tumbuhan, bagaimana dengan manusia? Nah, tentu bisa menjadi sendiri kalau diperlakukan dengan baik seperti apa. Itu yang pertama, alasan mengapa kita harus menghargai orang lain. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau duitnya akeh, mau duitnya orang enek, orang duit, mau kerja, mau enggak. Orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain, yang suka merendahkan, yang suka ngenyek, apalagi ngenyek, kalau yang namanya ngenyek berarti orang-orang yang di bawahnya loh. Di bawahnya secara ekonomi, di bawahnya secara sosial. Orang-orang yang berlaku demikian, berarti mungkin dia tidak diciptakan Tuhan. Burung mungkin meletak sama waktu. Makanya kan ada guyonan. Kalau orang yang sikapnya baik, tidak jahat kepada orang lain, tidak suka mencari masalah. Kalau cuma Tuhan katakan manusia itu diciptakan dari tanah liat, ya toh? Dibentuk oleh Tuhan, kemudian ditiupkan nafas kehidupan. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu suka aneh, jahat,
Kalau orang sukaan itu menjatuhkan, kalau orang sukaan itu berbuat buruk dan tidak menjadi berkat, berarti bukan dibuat dari tanah liat. Dibuat dari apa? Tanah sengketa aja. Bukan kelakuannya lelek. Begitu. Itu jadi buruk. Ini masuk ya Tuhan kita sama tanah sengketa. Memang zaman Adam Hawa sama tanah sengketa. Namanya juga anekdot. Yang kedua, alasan mengapa kita harus menghargai orang lain. Lagi-lagi, karena kedudukan kita di mata Tuhan itu sama. Tidak hanya sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Teguran tadi loh pada Yakobus, dituliskan oleh Yakobus tentang perlakuan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Mengapa diperlakukan berbeda? Saya mau sugih di pinara-pinara gitu. Saya orang yang miskin. Kau duduk di mana tadi? Duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Mengapa? Padahal di mata Tuhan kita memiliki kedudukan yang buktinya apa? Bukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayatnya 34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34. Bukakan tuh. Tulisannya ciri-ciri Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan. Loh, Tuhannya tidak membedakan orang kok. Kenapa? Karena kedudukan kita sama. Bagaimana laki-laki dan perempuan? Podo. Walaupun firman Tuhan juga tegas mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki adalah kepalanya perempuan, tapi ingat, di atas laki-laki, di atas kepalanya laki-laki masih ada Kristus. Berarti baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bawahan. Apa dong? Maka tidak ada yang harus lebih menang. Yang menang siji menang kabeh. Itu namanya menyatukan pernikahan. Dalam rumah tangga itu kan menyatukan perbedaan. Beda, senengannya beda, sifatnya beda, masa lalunya beda, keluarga dia pasti beda, cita-citanya beda. Nah, kalau tidak disatu arahkan, maka terjadi perpecahan. Tidak ada yang harus menang. Semuanya harus sama-sama menang. Meh tumbas omah. Siji njaluk nang bojo, sing sijine njaluk nang ngene pedurungan. Lek padha ngeyel ora bakal ketemu. Akhirnya si suami ngomong, aku suami, kowe kudu manut aku. Melu aku neng bojo. Misalkan wih ra iso to neng bojo di sekolah yang anake kadung to. Ya ra iso. Nah, wis angel. Angel wis. Angel tenan tuturane ya. Nah, kalau ada ketemu, maka carilah jalan tengah. Kalau memang harus memilih salah satu, upayakan supaya tidak menyakiti satu dengan yang lain. Berilah pengertian, berilah solusi. Kadang wong ngeyel tapi ra maringi solusi. Biar akeh orang kayak gitu banyak. Ngeyel, kuwi salah lho kuwi. Lho, yo ora to. Wis pokok kuwi salah. Lah salah solusinya piye? Pokok kuwi salah. Wis angel. Angel ukuran kayak gitu. Merasa paling benar sehingga tidak menghargai orang
Terus nyanyi, hidupnya Vera berharga bagi Allah. Saya tidak berharga, tidak ada. Hidupku artinya siapapun yang menyanyikan lagu ini hidupnya betul tidak? Semua berharga, semua mulia di hadapan Allah. Yesaya 43 ayat yang keempat yang A dikatakan di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah mengatakan, dan engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan ini berlaku untuk semua umat ciptaan Tuhan. Maka tidak ada alasan kita untuk meninggikan diri melebihi orang lain, sehingga kita dengan seenaknya merendahkan orang yang kita anggap di bawah. Saya dan panjenengan sama di hadapan Tuhan. Lek aku dosa ya dihukum, lek jenengan dosa ya dihukum. Padahal pendeta ki malaikat. Jadi lek dosa mesti dihukum. Nah aku kan mau biasa ora mungkin dihukum. Lho jare sapa? Padha menusane, padha doyan segone, dosa tetep dihukum. Sama saja. Sama saja. Itu yang kedua. Karena kita sama-sama kedudukannya di hadapan Tuhan, sama-sama makhluk mulia, sama-sama makhluk yang berharga di hadapan Tuhan, dan sama-sama dikasihi oleh. Yang ketiga, mengapa kita harus saling menghargai orang lain? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka ketika kita merendahkan orang lain, ya bersiap-siap lalu direndahkan. Setidak-tidaknya kalau ingin dihargai orang lain, mulailah dari diri sendiri dengan menghargai orang lain. Karena dalam hubungan suami istri sering terjadi cekcok karena apa? Sama-sama pengen dihargai. Ya iso, kamu yang harus menghargai saya. Ya nggak bisa, kamu yang harus menghargai saya. Angel tenang urusan ya. Nggak bisa. Maka kalau engkau mau dihargai, mulailah dari dirimu sendiri untuk menghargai orang. Karena kita tidak bisa lepas hidup kita dari orang lain. Kalau ingin disapa ketika lewat atau ketika ada di depan rumah ada orang lewat kok gak nyokok, kadang kan kita jengkel, ada apa jengkel gak? Atau minimal batin tuh, aku gak disapa nopo gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orangnya nggak lihat jenengan, entah mungkin jenengan omai pertengahan terus, apa terasnya pertengahan terus. Kemungkinan yang kedua, siapa tahu ada ketika lewat lupa menyapa orang ini. Itu contoh kecil. Menghargai dimulai dari kita. Karena kita makhluk sosial. Tahu mengapa Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam? Kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal yang kedua, mesti nggak do ingat. Khususnya ayat ke-18 mengatakan di sana bahwa Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik seorang manusia diciptakan seorang diri. Hidup seorang diri itu nggak baik. Maka Aku ciptakan penolong. Dan kemudian kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua mengatakan bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Jadi kita itu nggak bisa hidup kita lepas dari orang lain. Maka jangan menyepelekan orang. Maka jangan menjatuhkan orang. Maka jangan menyek orang. Maka jangan menyakiti orang.
Jangan menghina, kodoh ngenyek. Oh mana? Jangan apa lagi? Jangan mengucilkan orang. Jangan apa mana? Jangan terong. Kalau tidak mau dikucilkan, kalau tidak mau dihina, kalau tidak mau dilecehkan. Loh Pak, saya sudah menghargai, tapi kok aku jadi tidak dihargai? Kalau saya selalu percaya bahwa setiap perbuatan jahat akan kembali kepada orang yang kita sudah menghargai, tapi kok kita masih tidak dihargai, tapi kok kita masih dijatuhkan, tapi kok kita masih direndahkan. Percayalah, Tuhan pernah berfirman bahwa pembalasan itu adalah, betul tidak? Saya ada satu cerita aja, tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini karena ini depan. Nanti kapan-kapan, entah jam doa atau apa. Di mana Tuhan benar-benar membela saya. Orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan saya, orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan nama saya, sejak dulu, SMA pernah, kuliah pernah, justru mereka dijatuhkan Tuhan dengan cara mereka menjatuhkan saya. Pernah difitnah berkaitan urusan masalah perempuan zaman kuliah. Kayak kita lihat terjadi apa? Orang yang mempermalukan saya ini justru akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya masalah perempuan. Tuhan itu kalau mau membalaskan itu akan memberi, dan kita nggak perlu balas. Hargai saja. Berbuat baik saja. Ya. Karena suatu saat kita pun membutuhkan mereka. Dengan ataupun tanpa kita minta. Orang itu, manusia itu selalu punya naluri membalas. Itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun ada yang tulus, ada juga yang modus, tetapi pasti ada. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang yang berbuat baik kepada jenengan, kira-kira jenengan akan balas dengan perbuatan baik enggak? Ya enggak? Itu namanya naluri membalas budi kebaikan orang lain. Misalkan kalau saya punya roti, aku kelingan, wah, Mei seneng nih roti, tak antar ke Mei. Kira-kira lah jenengan beli garbis itu apa lagi? Blewa, kelingan aku nama betul. Kelingan. Naluri. Caranya mulailah dari diri. Jadi walaupun seharusnya untuk menghargai orang tidak perlu alasan, tapi kalaupun Anda membutuhkan alasan, simpel alasan. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, karena kita sama-sama hubungan kita di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, sama di depan Tuhan. Dan yang paling penting adalah karena kita masih membutuhkan orang lain. Jadi jangan sombong. Kalau istilah Semarang itu apa ya? Saya pernah dengar. Kita jahati orang, tapi pada kemudian hari kita justru membutuhkan atau ditolong oleh orang yang kita jahati. Itu istilahnya apa? Rakan GoPR sering ngarep kumpul. Tapi itu ada. Maksudnya adalah jangan seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu suatu saat kita justru membutuhkan orang yang kita jahati. Akhirnya ya mati gengsi. Ya kan?
Jangan sok-sokan dan orang lah. Nah, emangnya lu siapa? Nah, jangan gitu ya. Minimal pas mati kita butuh digotong orang. Orang perlu digotong wong saiki nek abulan, lah maksane abulan nek gleder dhewe. Lah sapa abulan butuh dhewe nek kuburan ada ora mungkin. Oh, jangan. Hargailah orang siapapun. Kewalek. Ya, matur nuwun. Dadak buka kamus dhisik. Jangan. Kewalek. Daripada suatu saat kita kewalek. Ya, itu dari kewalek. Setelah semua. Hargailah orang lain sebagaimana kita pun tidak ingin. Dimanapun tempatnya, pada siapapun juga. Walaupun mungkin yang di bawah kita, secara usia, secara ekonomi, secara kemampuan, secara sosial apapun. Nggak ada istilahnya senior junior. Walaupun di dunia nyata, di pekerjaan masih ada bos yang semena-mena, senior yang semena-mena. Iya lah, ya nggak dok? Ya nggak mah? Oh, baik. Orang kita wajah ya. Lagu masker masih di dunia kependetaan bagaimana? Ada orang-orang kayak gitu selalu ada. Merasa senior, merasa lebih dalam dunia pelayanan, walaupun orang pada pendeta tapi ada merasa lebih berpengalaman, akhirnya merendahkan orang lain, mengingat orang lain tidak semampu dia. Ingat, Anda pun masih membutuhkan. Ya, kiranya ini bisa memberkati kita semua dan kita akan tutup kepala. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan, walaupun sederhana, namun boleh kembali mengingatkan kepada kami tentang mengapa kami harus menghargai orang lain. Karena bagaimanapun juga kami sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Maka ketika kami merendahkan orang lain, maka sesungguhnya kami sedang merendahkan Allah itu sendiri. Ajarilah kami untuk menghargai siapapun yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami untuk mengampuni siapapun yang ada di sekitar kami, supaya menyenangkan hati Bapa yang sudah menciptakan umat yang ada di muka bumi ini. Ampuni kami jika selama kami hidup sampai hari ini masih seringkali menyakiti hati orang lain, masih seringkali merendahkan orang lain, masih seringkali memandang sebelah mata orang lain. Karena kami pun harusnya sadar bahwa kami pun sama-sama tidak sempurna. Ada itu Tuhan, harapan kami untuk hidup lebih menghargai orang lain, untuk hidup lebih menghormati orang lain. Tidak peduli apakah lebih tua atau lebih muda, tidak peduli apakah lebih kaya atau lebih miskin, tidak peduli apakah lebih tinggi jabatannya atau tidak. Ajarilah kami untuk menghargai siapapun yang ada di sekitar kami, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, dalam dunia pekerjaan, maupun dalam dunia sosial masyarakat. Ajarilah kami mencerminkan kasih Kristus dengan nyata di dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.